Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Hakim dengan NIM 11/2021 Di sini saya akan menyampaikan terkait hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani, yakni tepatnya hadis yang ketiga tentang air dan najis. Di sini disampaikan, yakni bunyi hadisnya, wa an Abi Umamah al-Bahlil radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhraja Ibnu Majah wa wada'ahu Abu Hatim wa al-Baihaqi. Al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutu fi. Dari Abu Umamah al-Bahlil radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali ia berubah dari segi bau, rasa, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah atau dhaif oleh Ibnu Hatim. Namun dalam riwayat Al-Baihaqi, air itu tahur, yakni suci dan mensucikan, kecuali jika air tersebut berubah, yakni dari bau, rasa, atau warna oleh najis yang terkena padanya. Maka dapat disimpulkan dari hadis tadi bahwa air itu tahur, yakni suci dan mensucikan. Dan air itu tidak najis meski terkena najis, kecuali jika ia berubah dari segi bau rihuhnya, rasa ta'muh, dan warna launuhun. Nah, perubahan ini harus karena najis dan dominan. Nah, maka kesimpulan hukumnya, air itu tetap suci walau terkena najis, asalkan ia tidak berubah sifat-sifatnya, yakni dari segi bau, rasa, atau warna. Nah, jika salah satu sifat berubah karena najis, maka air tersebut menjadi najis, baik sedikit maupun banyak. Nah, meski hadis ini dhaif, tapi maknanya disepakati para ulama. Maka pendapat ini digunakan oleh Imam Syafi'i, Al-Baihaqi, dan mayoritas fuqaha lainnya. Nah, lalu bagaimana sih contohnya? Nah, contoh kasus pertama, di mana misal ada seember air yang terkena tetesan air kucing, tetapi air tersebut tidak berubah dari segi warna, rasa, dan baunya. Maka hukum air tersebut tetap suci dan boleh digunakan untuk wudhu dan bersuci, karena najisnya itu tidak mengubah sifat-sifat air. Nah, misal contoh kasus yang kedua, yakni misal di dalam bak mandi jatuh bangkai tikus dan airnya itu menjadi bau dan busuk. Maka sudah dapat dipastikan bahwa hukum air tersebut menjadi najis dan tidak boleh dipakai untuk wudhu dan mandi, karena bau air itu berubah karena najis, yakni karena bangkai termasuk najis. Nah, misal contoh kasus yang ketiga, di mana ada sebuah kolam besar terkena najis, misal darah atau kotoran, namun dari sebagian kolam tersebut ada yang berubah warnanya dan berbau, ada yang tidak berubah. Nah, maka hukumnya bagian yang berubah tadi itu menjadi najis, dan bagian yang tidak berubah ini masih suci dan bisa digunakan. Nah, hal ini karena sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, yakni air yang berubah sifatnya karena najis, maka bagian yang berubah itu najis, dan yang tidak berubah itu tetap suci dan masih bisa digunakan. Nah, dan contoh yang terakhir, jika seseorang berwudu dan ada air yang jatuh ke dalam wadah, apakah air itu najis? Misal lagi wudu, airnya itu jatuh ke dalam wadah, maka air itu tidak najis. Karena air bekas wudu itu tetap suci, meskipun tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, yakni berwudu. Namun air tersebut menjadi air mustamal. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.